Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pondok Kayu di Tengah Ladang. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pondok Kayu di Tengah Ladang. Si Mbak Sumi menghardik Mas Bambang yang hanya berdiri bengong di tengah-tengah ruangan. Cepat panggil Pak Mutin. Oh iya Mbak, tapi apa? apa tidak sebaiknya Joko saja yang menjemput Pak Mutin soalnya? Bodoh. Kau tidak lihat kondisi adikmu itu seperti apa? Bukan begitu Mbak, tapi aku tidak bisa nyetir mobil. Kan lebih cepat kalau jemput Pak Modinya pakai mobil. Kau kan punya kaki, apa gunanya kakimu itu? Cepat lari ke desa, jemput Pak Mutin. Mas Bambang pun langsung hibrid lari keluar pondok, sementara aku masih terus meraung menangisi Romlah dan juga bayiku yang kini entah berada di mana. Sabar le, nyebut sini biar ku lihat dulu keadaan istrimu itu. Dengan suara lembut, Mbak Sumi mencoba membujukku yang masih terus saja memeluk tubuh Romlah. Mbah, Romlah Mbah, tolong selamatkan istriku Mbah. Selamatkan istriku dan bayiku. Di mana anakku Mbah? Ya Mbah akan coba bantu semampu Mbah. Yo, sini biar ku lihat dulu keadaan istrimu. Soal anakmu, percayalah anakmu pasti selamat. Biar nanti Pak Mutin bersama warga yang mencarinya. Aku tahu kata-kata yang beliau ucapkan itu hanya untuk menenangkanku, namun tidak urung kelepaskan juga pelukanku dari Romlah agar Mbak Sumi bisa segera memeriksanya. Lemas terasa di sekujur tubuhku melihat istriku yang terbujur diam di atas dipan. Seluruh sendi dan tulangku seolah tidak mampu lagi menopang beban tubuhku hingga aku hanya bisa duduk mengelesot di lantai tanah. Bersyukurlah istrimu hanya pingsan. Bisa tolong kau ambilkan air hangat. Biar ku bersihkan tubuh istrimu ini, sekalian segelas air putih kalau ada. Aku mengangguk lalu berusaha bangkit dan melangkah sempoyongan keluar dari dalam bilik menuju tungku dapur. Pandangan mataku langsung tertuju pada bangkai 3 ekor anjingku yang tergeletak tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan itu. Kembali air mataku meleleh jatuh. Mereka adalah hewan-hewan peliharaan yang selama ini setia menemani kami di pondok yang sunyi ini. Dan kini mereka harus mengalami nasib yang sangat tragis hanya demi membela kami. Entah makhluk apa yang tega berbuat sekeji itu terhadap hewan-hewan peliharaanku itu. Tersuruk-suruk aku lalu melangkah menuju ke gentong air yang berada di samping tungku. Dengan tangan gemetar ku ambil air dari dalam gentong itu dengan menggunakan gayung. Ku tuang ke dalam ember lalu ku campur dengan sedikit air panas dari dalam termos. Segelas air minum hangat juga ku persiapkan. Semua lalu ku bawa masuk ke dalam bilik. Saat aku kembali memasuki bilik, ternyata Romlah sudah sadar. Ia menatapku dengan tatapan nanar tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Pandangan matanya terlihat kosong, pertanda kalau ia masih sangat syok dengan kejadian buruk yang baru saja dialaminya. Romlah, maafkan aku. Aku tak mampu melanjutkan kata-kataku. Segera ku letakkan ember di lantai, lalu kembali ku peluk Romlah yang masih diam mematung. Anak kita Bang. Hanya itu bisikan lirih yang keluar dari bibir Romlah sebelum ia kembali jatuh pingsan dalam pelukanku. Dari luar pondok terdengar suara ribut-ribut. Rupanya Mas Bambang telah kembali bersama Pak Modin dan Pak Bayan. Juga beberapa warga yang peduli dengan musibah yang menimpaku. Mas Joko, bisa kita bicara sebentar di luar?
ujar Pak Modin setelah sesaat melihat kondisi istriku yang masih pingsan. Aku sempat menatap ragu pada laki-laki setengah baya itu. Berat rasanya untuk meninggalkan Romlah dalam keadaan seperti itu, namun keselamatan anakku juga tidak bisa ku kesampingkan begitu saja. Pergilah, soal istrimu serahkan saja padaku. Aku mengangguk pelan lalu melangkah gontai mengikuti langkah Pak Modin keluar dari dalam bilik. Di ruang tengah ternyata telah menunggu Mas Bambang dan Pak Bayan, sementara warga yang lain sepertinya lebih memilih untuk menunggu di luar pondok. Apa yang telah terjadi dengan istriku, Pak? Dan di mana bayiku? Sabar, Mas Joko. Kalau melihat kondisi istri Mas Joko itu, saya yakin ini semua pasti ulah Mbah Boging, Wewe Gombel penghuni Bukit Tegal Salahan sana. Dari awal saya sudah menduganya, tapi saya tidak mengira kalau kejadiannya akan separah ini. Saya kira makhluk itu tidak akan mampu mengganggu anak keturunan dari Mbah Gendil. Ternyata dugaan saya salah dan ini kasus berat. Mengingat sosok Mbah Boging ini bukanlah makhluk sembarangan. Meski begitu, saya dan juga warga yang lain akan mencoba untuk membantu semampu kami. Mbah Boging? Siapa dia sebenarnya, Pak? Dan kenapa dia mengambil bayiku? Waktu kita tidak banyak, Mas, jadi soal itu akan kujelaskan nanti. Sekarang yang terpenting adalah cepat-cepat mencari bayi sampean itu. Pak Bayan bisa tolong pimpin warga untuk melakukan pencarian. Soal itu serahkan saja padaku, Pak. Tanpa diminta pun aku dengan sukarela akan mengajak warga untuk melakukan pencarian. Biar bagaimanapun Mas Joko dan Mbak Romlah ini kan wargaku juga, yang berarti adalah tanggung jawabku jika sesuatu terjadi terhadap mereka. Syukurlah kalau begitu. Tapi tolong jangan gegabah ya, Pak. Dan selalu waspada. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, segera pukul kentongan titir. Jangan ada yang bertindak sendiri-sendiri. Apa yang akan kita hadapi ini sepertinya lebih berbahaya daripada yang sudah-sudah. Arahkan warga untuk melakukan pencarian di Bukit Tegal Salahan. Sementara saya bersama Bambang dan Mas Joko akan melakukan pencarian di tempat lain. Suruh juga beberapa orang untuk tinggal di sini menemani Mbak Sumi dan juga Mbak Romlah. Tugas telah dibagi. Sikap tegas Pak Modin dan Pak Bayan sedikit banyak bisa kembali membangkitkan semangatku yang sesaat tadi nyaris runtuh. Setelah semua siap, kami pun bubar meninggalkan pondok. Warga yang dipimpin oleh Pak Bayan segera bergerak menuju ke arah utara, tepatnya ke arah Bukit Tegal Salahan yang selama ini dipercaya sebagai pusat dari bersemayamnya para lelembut penghuni Tegal Salahan. Sementara aku dan Mas Bambang mengikuti langkah Pak Modin menyusuri gelapnya hamparan ladang menuju ke arah barat. Kok kesini, Pak? Bukannya Mbah Boging biasanya muncul di Bukit Tegal Salahan sana? Firasatku mengatakan kali ini Wewe Gombel itu bersembunyi di kali Rampeng sana, Bang. Lah terus kenapa Pak Modin malah nyuruh warga untuk melakukan pencarian di sekitar Buk, Pak? Sengaja, Bang, aku ingin menjauhkan mereka agar tidak ada korban yang jatuh. Korban? Sebentar, Pak, kita berhenti dulu. Saya butuh penjelasan apa yang Pak Modin maksud dengan korban. Ini seperti di luar kebiasaan. Kejadian semacam ini bukan sekali ini saja terjadi. Dan saya juga sudah beberapa kali ikut melakukan pencarian jika ada anak desa kita yang hilang di gondol Wewe Gombel. Tapi kali ini saya merasa sepertinya ada yang berbeda. Sampean pasti menyembunyikan sesuatu dari kami. Iya toh, Pak? Ternyata kamu udah sebodoh yang aku kira, Bang. Pak Modin tersenyum lalu berbalik dan kembali berjalan. Aku dan Mas Bambang pun mau tidak mau kembali mengikutinya. Maksud Pak Modin?
Seperti yang kau bilang tadi, Bang, kali ini kasusnya agak berbeda. Wewe Gombel itu sepertinya tidak akan mengembalikan begitu saja bayinya Mas Joko, meski kita telah menabuh tetabuhan seperti biasanya. Kenapa bisa begitu, Pak? Lagi-lagi Mas Bambang yang bertanya karena aku memang sengaja memilih untuk diam semenjak meninggalkan pondok tadi. Selain karena tidak begitu paham dengan apa yang dipercakapkan oleh Pak Modin dan Mas Bambang, aku hanya fokus memikirkan keselamatan bayiku. Aku sudah bertekad siapapun yang telah berani mengambil bayiku, tidak peduli itu manusia atau setan gentayangan, akan kutebas batang lehernya dengan golok yang kini telah terselip di pinggangku. Karena ini yang dia culik adalah cucu dari Mbah Gendil. Apa bedanya, Pak? Banyak, terlalu panjang kalau harus kujelaskan, dan aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Karena apa, Pak? Karena dia sudah datang. Pak Modin terlihat bersiaga dengan memasang kuda-kuda. Aku dan Mas Bambang pun ikut waspada. Saat itu kami telah sampai di bantaran Kali Rampeng. Kurasakan angin berhembus pelan menerpa wajahku lalu bertiup semakin kencang hingga mampu menggoyangkan pucuk-pucuk dedaunan yang terlihat menghitam terselimuti oleh pekatnya malam. Kamu dengar itu, Jok? Bisik Mas Bambang padaku. Aku pun segera mempertajam indera pendengaranku. Sayup-sayup di antara deru suara angin dan gemericik aliran air di sungai, terdengar suara tangisan bayi. Arahnya tepat dari seberang sungai. Aku terkesiap suara tangisan bayi itu di tengah malam buta, di tempat yang tidak semestinya. Jelas itu pasti suara anakku yang hilang. Tanpa pikir panjang, segera ku cabut golok yang terselip di pinggang. Lalu dengan amarah yang telah memuncak sampai ke ubun-ubun, aku melesat berlari, melompat dari permukaan batu yang satu ke permukaan batu yang lain yang tersembul di antara derasnya aliran sungai menuju ke seberang, di mana suara tangisan anakku tadi terdengar. Iblis terkutuk, kembalikan anakku! Seruku lantang sambil terus berlari, diikuti oleh Mas Bambang yang sepertinya juga telah dikuasai oleh emosi. Tunggu! Seruan Pak Modin berusaha mencegah kami. Kami tidak hiraukan lagi membuat laki-laki tua itu ngomel panjang pendek. Sial, goblok tolol, kalian mau cari mati Di sana, Jok. Mas Bambang berteriak sambil mengarahkan sorot senternya ke sebuah pohon yang berada tak jauh dari tempat kami berdiri. Mataku mengikuti arah cahaya senter Mas Bambang. Benar saja, di salah satu dahan pohon itu nampak sesosok bayi tergolek sambil menangis meronta-ronta. Sedikit aneh kalau dipikir dengan akal sehat, mustahil bayi itu tergolek di atas dahan tanpa terjatuh. Mengingat bayi itu sedang menangis dan meronta-ronta, ditambah dengan dahan yang bergoyang-goyang karena tiupan angin. Namun aku sudah benar-benar kehilangan akal sehatku hingga tidak sempat berpikir sampai sejauh itu. Yang ada dalam pikiranku saat ini hanyalah aku harus cepat-cepat menyelamatkan bayi itu, karena aku yakin bahwa bayi itu adalah anakku. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari ke arah pohon di mana sang bayi tengah tersangkut di salah satu dahannya, diikuti oleh Mas Bambang di belakangku. Woi, jangan ceroboh! Terlambat Pak Modin belum selesai meneriaki kami ketika tiba-tiba seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghempaskan tubuh kami berdua. Sebelum berhasil mencapai pohon besar itu, tak ayal aku dan Mas Bambang terlempar dan jatuh berguling di atas hamparan pasir basah di tepian kali. Waduh, apa-apaan ini? Bangsa terkutuk, tunjukkan wujud kotormu, iblis lanat! Seolah menanggapi tantanganku, kekuatan tak kasat mata itu kembali menghantam tubuhku hingga kembali terlempar dan terhempas. Tahan, jangan gegabah. Pak Modin telah berhasil menyusul kami, berusaha membantuku untuk berdiri. Aku mengerang lirih saat merasakan pinggangku terasa sangat nyeri akibat berbenturan dengan onggokan batu kali. Kamu udah apa-apa, Jok? Tahan dulu emosi kalian. Kalian hanya akan mati konyol jika nekat melawan musuh yang tidak bisa kalian lihat. Tapi bayiku, Pak, tenang.
Coba sekarang pejamkan dulu mata kalian. Perintah Pak Modin, aku pun menuruti. Ku pejamkan kedua mataku rapat-rapat. Lalu kurasakan pelupuk mataku diusap oleh Pak Modin dengan kedua ibu jari tangannya. Nah, sekarang buka mata kalian dan lihat siapa yang telah mengajar kalian tadi. Aku segera membuka kedua belah mataku, demikian juga dengan Mas Bambang. Dan betapa terkejutnya kami saat mendapati sosok yang tidak hanya mengerikan, tapi juga menjijikan telah berdiri tidak jauh di hadapan kami. Waduh, asu. Tanpa sadar, aku dan Mas Bambang bersamaan memaki keras. Saat melihat sosok itu, sosok nenek tua bungkuk berambut gimbal acak-acakan dengan sepasang payudara besar, hampir seukuran gentong yang menggelantung bebas terayun-ayun, serta kulit kasar kehitaman mirip kodok bangkong. Kedua matanya yang menyala merah menatap tajam ke arah kami, sementara bibirnya yang keriput berkerut-kerut menyeringnya lebar, memamerkan sepasang taring yang berkilat tajam serta gigi geligi yang menghitam. Kedua tangannya yang berkuku runcing tajam nampak memeluk bayi merah yang semula kulihat tergolek di atas dahan pohon. Malu apa itu, Pak? Tanya Mas Bambang sambil mengarahkan sorot senternya tepat ke wajah makhluk itu, membuat si makhluk semakin lebar menyeringai, memamerkan giginya yang runcing tajam berwarna kehitaman. Itu yang namanya wewe gombel. Kita harus hati-hati, makhluk itu sangat berbahaya. Persetan dengan bahaya. Aku mendengus kasar sambil melangkah maju beberapa tindak. Pak Modin dan Mas Bambang pun tidak mau ketinggalan ikut maju. Hei makhluk sialan, kembalikan bayiku, atau ku cincang tubuhmu yang kotor menjijikan itu. Kembalikan katamu. Ambil saja kalau kalian memang bisa. Makhluk itu tertawa mengikik, suaranya terdengar begitu serak dan melengking, membuat gendang telingaku berdenging untuk sesaat. Brengsek, kau menantangku rupanya. Merasa disepelekan, aku lalu melompat maju sambil mengayunkan golokku tepat ke arah wajah sosok itu. Makhluk itu menahan seranganku hanya dengan sekali kibasan tangan. Suara bilah golok yang beradu dengan kuku runcing tajam milik makhluk itu terdengar berdentang keras. Pergelangan tanganku sampai terasa kebas akibat dari benturan itu. Beruntung golok di tanganku tidak sampai terlepas dari genggamanku. Mundur Mas Joko, biar saya yang menghadapinya. Aku pun melompat mundur, digantikan oleh Pak Modin yang kini melangkah maju. Laki-laki setengah baya itu nampak begitu tenang. Sekilas kulihat sebilah keris terselip di pinggangnya. Entah sejak kapan senjata pusaka itu ada di sana. Aku baru saja menyadarinya. Iblis jahanam, tidak ada habis-habisnya kau mengganggu anak manusia. Kembalikan bayi itu, atau kau akan kulenyapkan dari muka bumi ini. Rupanya kau bocah ingusan. Bagus kalau akhirnya kita bertemu lagi di sini. Jadi aku bisa membalaskan kekalahanku dulu. Bersiaplah kau untuk mati. Tanpa menunggu lama, makhluk itu segera melesat menyerang Pak Modin. Sementara Pak Modin yang memang telah bersiaga tidak tinggal diam begitu saja. Secepat kilat ia mencabut kerisnya dan menyambut serangan itu, sementara aku dan Mas Bambang hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Sekilas timbul rasa kagumku terhadap laki-laki setengah baya itu meski sudah berumur. Namun gerakannya begitu lincah dan gesit. Namun makhluk siluman yang menjadi lawannya rupanya juga tidak kalah hebat. Hanya dengan satu tangan ia mampu mengimbangi serangan-serangan dari Pak Modin. Sementara tangan yang satunya ia gunakan untuk mendekap bayiku erat-erat, seolah bayi itu adalah barang paling berharga miliknya yang harus ia lindungi agar tidak sampai direbut lawan. Hingga beberapa saat kemudian kulihat Pak Modin mulai sedikit kewalahan. Beberapa serangan dari si wewe gombel berhasil mengenai tubuhnya. Beberapa kali laki-laki setengah baya itu terlempar dan jatuh berguling, lalu bangkit lagi dan kembali menyerang.
Beberapa luka juga nampak di sekujur tubuhnya akibat dari sambaran kuku tajam milik si siluman. Kita bantu, Jok. Aku mengangguk lalu menerjang ke depan dan ikut menyerang. Demikian juga halnya dengan Mas Bambang yang tidak mau ketinggalan. 3 lawan 1 seharusnya itu membuat kami unggul dalam pertarungan. Namun sosok Wewe Gombel itu benar-benar tangguh meski kami keroyok bertiga. Sejengkal pun sosok itu tidak mau surut. Serangan-serangan yang kami lancarkan dengan sangat mudah ia patahkan. Bahkan akhirnya justru kami bertigalah yang menjadi bulan-bulanan. Beberapa kali kami harus terlempar dan bergulingan di atas hamparan pasir basah. Sepertinya kami memang bukanlah lawan yang sepadan untuk makhluk siluman tersebut. Bahkan Pak Modin yang dulu katanya pernah mengalahkan makhluk itu kini seolah tidak berdaya dalam menghadapi serangan-serangannya. Woi Pak Modin, bagaimana dulu sampean bisa mengalahkan makhluk ini? Aku memakai hari-hari bayi untuk memanggil kaki Among Nini Amongnya si cabang bayi, dan kugunakan untuk melawan makhluk itu. Kenapa sekarang tidak sampean lakukan? Hari-hari bayinya Mas Joko sudah tidak ada. Lu kemana? Sudah dimakan sama makhluk itu. Sial. Hajar terus saja. Ya hajar terus, hanya itu yang bisa kami lakukan meski kami semakin terdesak dan terdesak. Sampai pada akhirnya kami benar-benar terkapar tak berdaya, tergeletak di atas hamparan pasir dengan tubuh penuh luka. Samar kulihat Mas Bambang sudah tergeletak tak bergerak tidak jauh dari tempatku. Begitu juga dengan Pak Modin. Tubuhnya terkapar penuh luka, sepertinya hanya aku yang masih tersadar. Meski sekujur tubuhku sudah terasa remuk redam tak karuan. Dengan sisa-sisa tenagaku aku mencoba kembali bangkit. Namun usahaku sepertinya sia-sia. Aku hanya bisa mengerang lirih menahan rasa sakit saat tubuhku kembali terhempas di atas hamparan pasir. Makhluk itu kini mendekat ke arah kami bertiga. Sebelah tangannya terangkat dengan kuku-kukunya yang runcing, siap mencabik-cabik tubuh kami. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku berusaha menghindar saat tangan berkuku tajam itu terayun ke arahku. Namun sia-sia, aku sudah benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya aku hanya pasrah memejamkan kedua mataku, pasrah pada malaikat maut yang siap menjemput nyawaku. Suara desiran angin yang terbelah oleh ayunan tangan si makhluk terdengar di telingaku. Suara benturan keras terdengar. Geram kemarahan menggema. Kau salah memilih lawan nenek peot. Suara berat bernada serak melengking terdengar, menyadarkanku bahwa serangan si makhluk tadi rupanya luput mengenai tubuhku. Perlahan aku berusaha menggeliat dan membuka mata untuk sekedar mengetahui siapa sosok yang menjadi malaikat penyelamatku. Perempuan jalang, masih berani kau menampakkan diri di hadapanku, ah? Belum puas kau kuajar di pondok tadi. Aku beringsut mencoba membalikkan badan dan mengintip lewat ekor mataku. Sosok perempuan berdasar putih dengan rambut panjang tergerai sampai ke pinggang nampak berdiri berhadapan dengan sosok si Wewe Gombel. Jangan sombong nenek peot, kini aku datang dengan membawa teman. Teman katamu, bisa apa temanmu itu? Lawang kepala saja dia ada punya. Samar kulihat di sebelah perempuan berdasar putih itu nampak berdiri sosok berpakaian serba hitam dengan caping anyaman bambu yang bertengger di atas kepalanya atau leher, karena makhluk itu konon tidak memiliki kepala, serta sebuah cangkul yang tersandang di pundaknya. Tidak usah banyak bacot nenek peot, kita buktikan saja siapa yang akan musnah malam ini. Kurang ajar, makhluk rendahan, tidak tahu diuntung akan kuhabisi kalian malam ini juga. Ketiga makhluk itu pun akhirnya saling serang. Tidak seperti pertarungan kami tadi, pertarungan kali ini sepertinya terlihat lebih seru dan seimbang. Ketika sosok itu bergerak dengan sangat cepat, hingga gerakan mereka nyaris tidak terlihat oleh mata telanjang. Hanya terlihat kilatan-kilatan cahaya yang melesat kian kemari, yang sesekali saling berbenturan di udara,
menimbulkan percikan-percikan bunga api serta suara letupan dan ledakan yang menggelegar dahsyat di udara. Aku berusaha berisut menjauh dari area pertarungan, lalu menyandarkan tubuhku pada sebuah batu besar sambil terus memperhatikan pertarungan dahsyat itu. Samar kulihat Pak Modin dan Mas Bambang menggeliat bangun, sepertinya mereka telah tersadar kembali dari pingsannya. Kedua orang itu menoleh ke arah kilatan-kilatan cahaya yang saling sambar di udara, lalu menatap ke arahku dengan tatapan penuh tanya. Aku hanya bisa menggeleng, memberi isyarat bahwa aku juga belum sepenuhnya bisa memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Para dedemit penghuni Tegal Salahan, tapi kenapa mereka saling serang? Bukankah seharusnya mereka berada di pihak yang sama? Lagi dan lagi aku hanya bisa menggeleng untuk menanggapi gumaman Pak Modin itu. Sementara Mas Bambang nampak kepayahan menggeser tubuhnya ke arahku. Bertiga kami menyandarkan pada onggokan batu besar itu sambil menyaksikan pertarungan yang semakin lama terlihat semakin seru dan menegangkan. Kilatan-kilatan cahaya itu masih terus saling sambar di udara, percikan-percikan bunga api serta suara letupan dan ledakan seolah memenuhi langit malam di atas Kali Rampeng. Sampai pada akhirnya gerakan dari kilatan cahaya itu terlihat kian melemah. Cahaya yang nampak juga terlihat kian memudar untuk akhirnya lenyap, bergantian dengan gumpalan asap yang bergulung-gulung di udara. Desau angin malam yang bertiup sedikit kencang menyapu gumpalan asap itu hingga lenyap tak berbekas, menyisakan pemandangannya membuat sekujur tubuhku merinding seketika. Bagaimana tidak, dari balik gumpalan asap yang kian memudar itu nampak sosok si Wewe Gombel yang wujudnya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Sosok itu melayang di udara dengan kedua tangan terjulur ke depan, mencengkeram masing-masing leher si perempuan berdaster putih dan tubuh si laki-laki bercaping dan berpakaian serba hitam. Bayiku yang semula berada dalam dekapan makhluk itu kini telah raib entah kemana, membuatku seketika panik bukan kepala. Makhluk itu tertawa mengikik sambil mengangkat tubuh kedua lawannya yang sudah tidak berdaya itu tinggi-tinggi ke udara. Kalian makhluk rendahan mau mencoba menantangku, ha? Kuhabisi kalian sekarang juga. Sosok Wewe Gombel mengeram dahsyat sambil menyemburkan kobaran api dari mulutnya yang segera membakar dua sosok yang sedang dicengkeramnya itu. Jerit kematian terdengar dari mulut si sosok berdasar putih, sementara sosok bercaping dan berpakaian serba hitam nampak berkelojotan di tengah kobaran api yang melahap tubuhnya. Aku bergidik ngeri sambil memejamkan kedua mataku, tidak kuasa menyaksikan pembantaian kejam yang tengah berlangsung di hadapanku ini. Tidak cukup sampai di situ, aku juga menutupi kedua telingaku dengan kedua telapak tanganku, berharap tidak mendengar jerit lengking kematian yang terdengar begitu menyayat hati itu sampai akhirnya. Sebuah ledakan keras terdengar disusul dengan jeritan kematian yang melengking setinggi langit, membuatku yang terlonjak kaget tanpa sadar kembali membuka mata. Dan aku hanya bisa terpaku saat mendapati pemandangan yang kini terpampang di hadapanku. Sebuah ledakan keras terdengar disusul dengan suara jeritan kematian yang begitu menyayat hati, membuatku terjingkat kaget karenanya. Rasa nyeri di pinggangku kembali terasa menggigit saat tubuhku tanpa sengaja terlonjak kaget. Dengan mata nanar aku lalu menatap ke depan. Sosok Wewe Gombel itu kini nampak berdiri dengan pongahnya menatap ke arah kami bertiga yang sudah tergeletak tanpa daya. Aroma sangi daging terbakar menguar menusuk indera penciuman. Sementara sosok perempuan berdaster putih dan laki-laki bercaping tadi sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya. Anak kemarin sore mau sosokan menantangku, kini giliran kalian. Tak mau mati konyol, aku mencoba bangkit, namun cedera di pinggangku sepertinya lumayan parah. Hingga jangankan untuk bangkit, untuk sekedar menggeser posisi tubuhku saja aku merasa sangat kesulitan. Sial, kenapa di saat seperti ini? Aku merutu kesal saat tubuhku kembali terhempas di atas hamparan pasir. Tak jauh berbeda denganku, Pak Modin dan Mas Bambang pun sepertinya mengalami hal yang sama denganku.
Mereka mencoba untuk bangkit namun gagal. Wes mutiar tenan awak dhewe iki, Cok. Panik Mas Bambang sambil memegangi betis kirinya, sepertinya ia mengalami cedera parah di bagian itu. Jangan menyerah, kita lawan makhluk itu sampai titik darah penghabisan. Pak Modin memberi semangat di sela nafasnya yang tersengal di antara kami bertiga. Sepertinya hanya beliaulah yang kondisinya sedikit lebih baik, meski dari sudut bibir dan kedua lubang hidungnya masih merembes darah kental. Aku hanya tertawa sumbang, bagaimana mau melawan kalau untuk sekedar bangkit pun kami sudah tidak mampu. Sementara si makhluk menyeramkan itu semakin mendekat ke arah kami. Aku hanya bisa menutup mata pasrah, entah bagaimana dengan Pak Modin dan Mas Bambang. Kurasa mereka juga melakukan hal yang sama denganku. Dasar pencuri kecil. Ku dengar si Wewe Gombel itu merutu kesal, membuatku yang merasa heran kembali membuka kedua mataku. Kulihat si Wewe Gombel itu kini telah berbalik membelakangi kami bertiga dan menatap ke arah semak pandan berduri yang berada di tepian kali. Kau juga tidak mau ketinggalan rupanya, mau ikut setor Jawa juga. Keluar, biar sekalian ku cabik-cabik tubuh busukmu. Rumpun semak pandan berduri itu tampak bergoyang-goyang, lalu sesosok makhluk kecil menyerupai monyet namun tidak berbulu menerabas keluar dari baliknya. Kutajamkan indera penglihatanku. Makhluk kecil mirip monyet itu melompat-lompat dengan sangat lincahnya, menghindari serangan dari si Wewe Gombel yang dilancarkan dengan sangat tiba-tiba. Sosoknya terlihat semakin jelas karena sosok kecil itu sepertinya mengarahkan gerakannya mendekat ke arahku. Aku kembali dibuat terkejut saat bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah kecil keriput dengan sebelah mata membeliak lebar, sementara sebelahnya lagi buta. Bibir teramat sangat lebar menyeringai hingga kedua ujungnya nyaris mencapai telinga yang sedikit lancip mirip telinga kelelawar. Sosok itu pastilah sosok si bocah berkuping lancip yang sering diceritakan oleh Romla. Rasa keterkejutanku semakin bertambah-tambah manakala melihat apa yang dibawa oleh bocah itu. Sesosok bayi mungil terbungkus kain kumal nampak dalam gendongan makhluk aneh itu. Anakku! Aku berseru lantang, semangatku kembali bangkit saat bocah aneh itu melompat ke arahku, lalu meletakkan bayi yang dibawanya ke dalam pangkuanku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, tapi ekspresi wajah anehnya cukup jelas bahwa ia memberi isyarat pada kami untuk segera pergi dari tempat ini. Kita kabur, Jok, selagi nenek peot itu dibuat repot oleh bocah itu. Mas Bambang berteriak penuh semangat, tapi sekedar semangat saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan kami. Karena saat kami berusaha untuk bangkit, lagi-lagi usaha kami itu sia-sia belaka. Kami hanya bisa beringsut sedikit demi sedikit untuk menjauh dari tempat itu. Sementara si bocah berkuping lancip kembali sibuk berjumpalitan menghindari serangan-serangan dari si Wewe Gombel. Jelas bocah itu sedang berusaha untuk menjauhkan si Wewe Gombel dari kami bertiga. Namun rencananya itu sepertinya bisa dibaca oleh sang lawan. Terbukti alih-alih mengejar si bocah yang terus mempermainkannya, sosok Wewe Gombel itu justru mengalihkan serangannya ke arahku, atau lebih tepatnya ke arah bayi yang berada di dalam pangkuanku. Joko, awas! Mas Bambang berteriak memperingatkanku saat tangan berkuku runcing tajam milik si nenek berkelebat cepat ke arahku. Aku mengumpat kesal, aku berusaha menggeliat untuk menghindar. Namun sepertinya terlambat karena serangan dari si Wewe Gombel itu datang dengan begitu cepat. Tidak ada pilihan lain selain mengorbankan diriku demi untuk menyelamatkan bayi dalam dekapanku. Dengan sisa tenaga yang aku punya, ku dekap erat bayiku sambil menggeliat merubah posisiku membelakangi arah datangnya serangan. Aku mengerang lirih saat merasakan punggungku basah. Mungkin darahku sudah muncrat di sana akibat tersambar oleh kuku-kuku tajam milik si Wewe Gombel. Aroma amis tercium begitu menyengat, namun sedikit pun aku tidak merasakan sakit sama sekali. Aneh. Dasar maling kecil, rupanya kau sedikit merepotkan juga ya. Ku dengar suara geraman dari si nenek peot.
Dengan susah payah aku kembali berusaha untuk berbalik agar bisa melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan begitu aku berhasil membalikkan badanku, seketika itu pula aku dibuat terkejut oleh apa yang terpampang di hadapanku. Tepat di depan wajahku, nampak wajah si bocah kuping lancip yang tengah meringis menahan sakit. Darah hitam kental mengalir dari kedua lubang hidung serta sudut-sudut bibirnya. Di dada dan perutnya, nampak kuku-kuku tajam kehitaman milik si nenek peot menyembul, menusuk dari bagian punggung hingga tembus ke bagian depan tubuh si bocah. Darah hitam kental membanjiri membasahi sekujur tubuhku yang berada di bawahnya. Bocah itu yang menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungiku dari serangan si Wewe Gombel. Untuk beberapa kejap, aku hanya bisa tercekat saat bocah itu menatapku dengan tatapan sayu. Sebelah tangannya bertumpu pada permukaan tanah menahan tubuhnya agar tidak sampai ambruk menimpaku. Sementara sebelah tangan yang lain terangkat lemah menyentuh dan mengusap lembut kepala bayi yang berada dalam dekapanku. Bocah itu merintih lirih saat tiba-tiba tubuh kecilnya terangkat naik akibat sentakan tangan si Wewe Gombel yang kukunya masih menancap dalam tubuhnya. Tubuh mungil itu lalu melayang dan terhempas keras membentur batu besar yang menyimbul di tengah permukaan sungai. Suara berderak begitu jelas terdengar saat tubuh mungil itu hancur lumat menjadi serpihan-serpihan daging dan tulang yang mengambang dan hanyut terbawa oleh aliran sungai. Biadab. Aku mengeram keras menyaksikan kejadian yang begitu mengenaskan itu, membuat sosok si Wewe Gombel kembali mengalihkan perhatiannya pada aku. Serahkan bayi itu pada aku, atau kau akan mengalami nasib yang sama dengan bocah tengil itu. Jangan harap nenek peot. Langkai dulu mayatku baru kau bisa menyentuh bayi ini. Baiklah, kalau memang itu maumu, dengan senang hati akan kukabulkan. Kedua tangan si nenek peot yang berkuku runcing tajam itu kembali terayun, meluncur cepat tepat ke arahku. Aku pun kembali membalikkan tubuhku sambil tetap mendekap erat bayi dalam pelukanku, berusaha untuk melindunginya dari serangan makhluk terkutuk itu. Ledakan keras terdengar disusul dengan jeritan kesakitan dari si Wewe Gombel, serta sumpah serapah berkepanjangan dengan suara gedebak-gedebuk entah pukulan atau tendangan yang bertubi-tubi tiada henti. Demi tua mampu telek, berani kamu mengganggu anak cucu gua. Sudah merasa sakti kamu, sudah merasa jago, lupa dengan janjimu dulu. Ini yang kau mau. Ampun. Wah, ampun apa? Rene ampun, ku demi telek kau dapuranmu. Kamu sudah menyalahi janji. Kamu berani ganggu anak cucuku. Itu sama saja kamu berani menantangku. Ayo, keluarkan semua kesaktianmu, rapal semua mantra saktimu, kerahkan semua anak buahmu, kalau perlu panggil semua kakek moyangmu. Tak akan mundur aku kalau hanya melawan makhluk sepertimu. Mutiar gue, ampun, orang ampun-ampunan. Bapak Kendil, aku, Mas Bambang dan Pak Modin, kami bertiga terperangap menyaksikan kehadiran dari orang yang tidak disangka-sangka itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja Bapak muncul dan tanpa ampun segera menghajar sosok si Wewe Gombel. Sosok Wewe Gombel yang semula terlihat jumawa karena dengan mudah bisa menghabisi lawan-lawannya itu, kini nampak tak berdaya menghadapi serangan-serangan dari bapakku. Aku sampai bergidik ngeri melihat sepak terjang bapak yang begitu liar dan brutal. Dia menghajar habis-habisan sosok si Wewe Gombel itu tanpa ampun. Makhluk itu dipukul, ditendang, ditampar, dilempar, dibanting, diinjak-injak, dibanting lagi, diinjak-injak lagi. Begitu seterusnya hingga akhirnya tubuh nenek peot itu hancur lumat tak berbentuk lagi. Semua itu dilakukan oleh bapak dengan mulut yang tidak henti-hentinya mengeluarkan sumpah serapah berkepanjangan. Segala perlawanan, jeritan, makian, dan permohonan ampun dari si makhluk itu sama sekali tidak dihiraukannya. Hingga akhirnya setelah tubuh nenek peot itu benar-benar terkapar tak berdaya, bapak dengan sekuat tenaga menendangnya,
Bagai sebuah bola sepak, tubuh nenek peot itu terlempar dan melambung jauh ke angkasa, hingga akhirnya lenyap ditelan oleh pekatnya malam. Hanya tinggal jeritanya yang terdengar menggema, memecah keheningan yang tiba-tiba melanda seantero tempat itu. Tunggu pembalasanku, manusia keparat. Sudah mau mampus masih juga berani mengancam. Bapak mendengus kasar sambil berbalik dan menatap kami bertiga yang terkapar tak berdaya. "Bapak!" seruku saat laki-laki itu melangkah mendekat ke arah kami bertiga. Perasaan bahagia yang tidak terhingga menelisik ke dalam sanubariku. Melihat orang yang selama ini aku cari, yang telah menghilang selama puluhan tahun tanpa kabar dan berita, tiba-tiba muncul begitu saja di hadapanku. Tanpa terasa air mata pun menetes dari kedua sudut mataku. Dasar lemah, melawan satu musuh saja kalian sampai bawa belur gini. Percuma kau jadi muridku, Dul. Percuma kau jadi ponakanku, Bang. Dan kau, bapak macam apa kau melindungi anak sendiri saja tidak becus? Bapak menggerutu panjang pendek sambil menunjuk-nunjuk wajah kami satu persatu. Aku hanya bisa tersenyum kecut. "Bapak, ternyata masih sama seperti dulu, selalu saja galak dan ketus saat berbicara." Dia bukan lawan yang sepadan buat kami, Mbak. Simba lihat sendiri, sesama demit saja bisa dibantai habis begitu. Alah, banyak alasan. Kesini kan cucuku, biar aku yang merawatnya kalau kau tidak bisa menjaganya. "Oh, tapi Pak..." Aku hanya bisa pasrah saat bapak merengkuh bayi mungil itu dari dalam pangkuanku. Bayi yang semenjak tadi anteng itu tiba-tiba menggeliat dan merengek dalam gendongan bapak. Oh, perempuan yo. Padahal aku sangat berharap bisa memiliki cucu laki-laki. Tapi tak apalah, dia cantik seperti neneknya dan sepertinya memiliki jiwa yang kuat, tidak seperti bapaknya yang lemah dan penakut. Mas Bambang tertawa geli membuatku seketika melotot ke arahnya. Bapak lalu berjongkok di hadapanku, memperlihatkan wajah bayi yang memang sangat cantik itu padaku. Aku baru sadar bahwa semenjak tadi bayi itu begitu tenang, seolah tidak merasa terusik dengan segala hiruk-pikuk yang terjadi di sekitarnya. Jaga baik-baik anakmu ini. Sudah tidak ada lagi pengaruh buruk dari si nenek peot yang dari tadi mempengaruhinya. Kelak bayi ini akan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Jadi didik dia sebaik yang kau bisa. Syukurlah. Terima kasih banyak, Pak. Ya sudah, urusanku sudah selesai. Sudah waktunya aku untuk kembali pulang. Loh, Bapak mau kemana? Seruku saat melihat bapak berjalan ke arah yang berlawanan dengan arah yang menuju pondok. Kamu budek, kan aku sudah bilang kalau mau pulang. Tapi rumah kita di sana, Pak. Itu sudah bukan rumahku lagi. Tapi Pak, cewek. Pak, ikutlah pulang bersama aku. Kita hidup bersama seperti dulu. Ibu sudah tidak ada, Pak. Tinggal bapak seorang, orang tua yang aku miliki. Aku, Romlah, dan juga cucumu ini masih sangat membutuhkan kehadiranmu, Pak. Apa bapak sama sekali tidak rindu dengan kami semua? Bertahun-tahun aku mencarimu, Pak, dan sekarang setelah kita bertemu, bapak akan pergi begitu saja. Apa bapak tega meninggalkan kami lagi? Apa bapak sudah tidak peduli sama anak dan cucumu ini? Bapak sadarkan dengan apa yang baru saja terjadi. Kami masih butuh bapak untuk melindungi kami. Aku berteriak kesal melihat sikap bapak yang seperti itu. Andai aku tidak sedang cedera, pasti sudah kuhajar laki-laki itu dan kupaksa untuk ikut pulang ke pondok. Bocah tunggu, jangan coba-coba mengguruiku. Kau pikir siapa aku yang sekarang ini, Tempatku sekarang bukan di sini lagi dan kau juga sudah dewasa.
Jangan pernah mengaku sebagai anakku kalau sekedar melindungi keluargamu sendiri saja kau tidak mampu. Tapi Pak Modin mencolek lenganku dan memberi isyarat agar aku tidak membantah lagi. Sudah, aku mau pulang. Kalian juga pulang sana. Jangan biarkan cucuku kedinginan di tempat seperti ini. Tidakkah Simba punya niat untuk sedikit pun membantu kami? Paling tidak agar kami bisa berjalan pulang. Percuma dulu aku menitipkan sedikit ilmuku padamu, Dul. Kalau cuma untuk mengatasi masalah kecil begini saja kau tidak mampu. Bagaimana dengan istriku, Le? Itu bukan urusanku. Dia juga mantu keponakanmu, Le. Biar saja istrimu seperti itu lebih baik baginya. Nanti lama-lama juga dia akan sembuh dengan sendirinya. Suara bapak terdengar semakin menjauh seiring dengan sosoknya yang kian mengabur di antara pekatnya malam. Sebelum akhirnya benar-benar lenyap dari pandangan. Sial, bagaimana cara kita pulang ini? Ya sepertinya kita hanya bisa pasrah menunggu pagi tiba dan orang-orang mencari kita ke sini. Ini selimuti bayimu, Jok, biar tidak kedinginan. Mas Bambang melepas jaketnya dan melemparkannya ke arahku. Aku segera meraih jaket itu dan menggunakannya untuk menyelimuti bayiku. Kemana rombongan Pak Bayan ya? Apa mereka sama sekali tidak mendengar keributan yang terjadi di sini? Sementara itu, di area Tegal Salahan, rombongan warga yang dipimpin oleh Pak Bayan masih terus melakukan pencarian. Seluruh penjuru tempat itu sudah mereka jelajahi sambil membunyikan aneka tetabuhan seadanya. Namun pencarian mereka belum juga membuahkan hasil. Sebentar, coba kalian semua diam dulu. Ada apa, Pak? Mendadak suasana hening. Semua anggota rombongan itu terdiam dan memasang telinga baik-baik. Bener itu tangisan suara bayi. Iya, arahnya dari sana. Sepertinya dari arah Kali Rampeng. Jangan-jangan itu bayinya Mas Joko. Ayo kita ke sana. Mereka bergegas meninggalkan tempat itu, setengah berlari mengikuti asal suara tangis bayi itu. Dan tidak lama sampailah mereka di tempat kami yang telah terkapar tak berdaya ini. Suasana Rampeng yang semula sepi berubah menjadi gaduh. Sorot lampu senter berseliweran menerangi seantero tempat itu. Juga suara riuh rendah yang simpang siur memperdebatkan cara untuk menolong dan membawa kami kembali ke pondok. Sementara kami bertiga hanya bisa pasrah. Apapun caranya kami sudah sangat bersyukur. Akhirnya ada orang yang datang untuk menolong kami. Romla mendorong kursi rodaku menuju ke arah kebun samping pondok sambil menggendong Wulan, bayi mungil buah hati kami. 2 bulan sudah semenjak kejadian tragis di Kali Rampeng itu. Dan selama 2 bulan itu juga aku selalu menyempatkan diri untuk bersiarah setiap pagi ke pemakaman kecil yang sengaja aku buat di samping pondok. Ya, aku telah mengubah sepeta kebun di samping pondokku menjadi sebuah pemakaman kecil dan sederhana. Dengan nama kami yang juga sangat sederhana, hanya berupa gundukan tanah merah dengan patokan kayu papan jati dengan nama-nama yang kuukir pada permukaan patok-patok tersebut. Kliwon, Pahing, Wage, Temon, Mbak Dewi, dan Mbah Buntung. Demikian nama-nama yang kuukir pada permukaan patok kayu tersebut. 3 dari nama kami itu adalah makam yang kugunakan untuk mengubur ketiga jasad anjing piaraanku yang telah tewas mengenaskan saat tragedi menghilangnya bayiku beberapa waktu yang lalu. Mungkin terlihat sedikit berlebihan kalau aku sampai membuatkan makam dan menziarahinya tiap hari, mengingat ketiganya hanyalah binatang piaraan biasa. Namun bagiku, ketiganya adalah pahlawan yang pantas untuk diperlakukan lebih, mengingat pengorbanan mereka dalam mencoba membela dan melindungi seluruh keluargaku tanpa peduli harus mengorbankan nyawa mereka. Sementara 3 makam lainnya hanyalah makam kosong, makam tak bertuan. Karena memang tidak ada apa-apa yang terkubur di sana, hanya 3 buah lubang yang aku gali, atau lebih tepatnya digali oleh orang-orang yang aku minta tolong.
Karena dengan kondisiku yang seperti ini tidak memungkinkan aku melakukannya sendiri. Lalu ku timbun kembali dengan gundukan dan patok kayu di atasnya. 3 makam tak bertuan itu sengaja aku buat untuk mengenang Mbak Dewi, kakek kepala buntung serta si Temon, yang malam itu juga rela mengorbankan diri untuk melindungiku serta bayiku. Ketiganya memang bukan manusia itu menurut penuturan warga. Bahkan ketiganya merupakan momok menakutkan bagi sebagian warga karena sering usil dan mengganggu warga yang beraktivitas di area Tegal Salahan. Tapi di mataku mereka bertiga adalah pahlawan yang bahkan aku belum sempat mengenal ketiganya sebelum mereka hancur dan musnah akibat keganasan si Wewe Gombel di malam mengenaskan itu. Aku terduduk lesu di atas kursi rodaku, memanjatkan doa-doa untuk mereka yang telah mengorbankan diri demi melindungi keluargaku di kala itu. Aku sendiri tidak tahu apakah doa-doa aku akan sampai kepada mereka atau tidak. Yang aku tahu, aku memang pantas dan berkewajiban untuk mendoakan mereka yang telah rela mengorbankan segenap jiwa dan raga mereka demi untuk melindungi aku dan keluarga kecilku. Sudah siang, Bang. Kita kembali ke pondok yuk. Kasihan Wulan sudah mulai kepanasan. Aku mengangguk pelan. Romlah mendorong kursi rodaku kembali ke pondok. Sampai di halaman, dari kejauhan kulihat Mas Bambang datang. Ia berjalan tertatih-tatih dibantu oleh sebuah tongkat yang menyangga tubuhnya. Betis kirinya nampak masih dibalut perban. Ini satu lagi pahlawannya tidak boleh aku lupakan. Romlah menghentikan kursi rodaku tepat di tengah-tengah halaman, lalu berdiri mematung di sebelahku. Kedua matanya nanar menatap ke arah Mas Bambang, atau lebih tepatnya ke arah orang yang berjalan di samping Mas Bambang. Mbak Halimah ini untuk pertama kalinya perempuan itu datang ke pondokku semenjak ia mengalami gangguan kejiwaan. Kondisi perempuan itu masih sama seperti dulu, pakaian lusuh, rambut acak-acakan, serta mulut yang tidak henti berceloteh tanpa ujung dan pangkal. Aku menyambut hangat kedatangan tamu spesialku itu, begitu juga dengan Romlah. Sambil menikmati secangkir kopi panas serta singkong rebus yang dihidangkan Romlah, ku ajak Mas Bambang ngobrol di teras, sementara Mbak Halimah kami biarkan asik ngobrol dengan barisan tanaman kacang panjang yang tumbuh subur di salah satu sudut halaman pondokku. Setelah berbasa-basi sejenak, Mas Bambang pun akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya ke pondokku ini. Ia mengatakan bahwa semalam ia mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa Mbak Halimah bisa sembuh dan normal seperti sedia kala jika sudah melihat Wulan anakku. Terdengar aneh, namun untuk melegakan hati saudaraku itu, aku pun akhirnya mengizinkan Mbak Halimah untuk melihat anakku yang baru saja selesai dimandikan oleh istriku. Dan keajaiban pun kembali terjadi, entah kebetulan atau bagaimana. Saat Mbak Halimah mendekat ke arah bayiku, bayi mungil itu tampak sangat gembira. Bayi itu merengek-rengek dan tertawa-tawa. Kedua tangan dan kakinya menendang-nendang dan menggapai-gapai seolah ingin menyentuh wajah Mbak Halimah. Mbak Halimah sendiri untuk sesaat hanya diam terpaku saat melihat bayi itu. Lalu pelan-pelan namun pasti ia mendekat ke arah sang bayi, menelengkan wajahnya seolah ingin melihat lebih dekat ke arah bayiku, hingga tanpa sengaja salah satu tangan sang bayi yang tengah menggapai-gapai itu mengenai wajah kusutnya. Pelan saja tangan bayiku menyentuh wajah Mbak Halimah, namun efeknya sungguh sangat luar biasa. Mbak Halimah nampak seperti orang terkejut. Ia menjauhkan wajahnya dari bayiku, lalu memandang ke sekeliling ruangan dengan pandangan penuh keheranan. Loh, aku kok di sini, Mas? Dan ini bayi siapa? Kamu sudah melahirkannya, Romlah? Kapan? Kenapa aku nggak dikasih tahu? Lalu kenapa aku begini, Mas? Kenapa bajuku lusuh dan kumal seperti ini? Lalu rambutku, kakimu, kenapa kakimu diperban seperti itu, Mas? Dan kenapa kamu duduk di kursi roda, Jok? Kenapa, ada apa? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Rentetan kalimat muncul dari mulut Mbak Halimah, sementara aku dan Romlah juga Mas Bambang hanya bisa saling pandang untuk sesaat.
lalu tersenyum bersamaan. Rupanya petunjuk yang didapatkan oleh Mas Bambang melalui mimpi itu benar adanya. Mbak Halimah benar-benar sembuh setelah disentuh oleh tangan Mungil Wulan. Ucapan syukur meluncur dari bibir Mas Bambang. Aku dan Romla pun turut merasa bahagia karenanya. Mbak Halimah akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Wulan yang belum mengerti apapun sepertinya juga ikut berbahagia. Kebahagiaan yang kami rasakan seolah memenuhi pondok kayu di tengah ladang ini. Pondok yang nyaris jadi saksi bisu akan sebuah tragedi yang nyaris membuatku kehilangan segala-galanya. Dan di pondok ini juga aku gantungkan semua harapan dan cita-citaku. Pondok kayu di tengah ladang, pondok peninggalan bapak yang kini kembali menghilang tak tentu rimbanya. Bapak yang akan selalu ku kenang dan kurindukan sampai akhir hayatku nanti menjelang. Sekian. Dan terima kasih buat Indra Gunawan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.